Rukun sholat yang ke-17 yaitu niyatul khuruji sholat minas sholati, yaitu niat keluar daripada sholat. Ini yang jarang digunakan kebanyakan orang. Nah tuh kaos nih, hati-hati ketika kita salam pertama, assalamualaikum warahmatullah. Nah di dalam hati kita niat bahwasanya kita keluar dari sholat. Ketika kita salam pertama, assalamualaikum warahmatullah, itu niat bahwasanya kita keluar dari sholat. Baru assalamualaikum warahmatullah. Tapi jangan diomongin juga nanti assalamualaikum warahmatullah terus beresin sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Enggak gitu. Takutnya kabar-kabar, kalau ngasih kabar kan assalamualaikum warahmatullah, beres. Assalamualaikum. Banyak sampingnya tinggal terokan. Belum dia belum jawab lagi sebelahnya. Alhamdulillah kemarin telah menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholatnya. Jadi harus diperhatikan ketika kita mengerjakan sholat. Karena ketika rukun daripada sholat tersebut tertinggal, maka sholat tersebut batal. Dan sekarang sudah memasuki yang namanya rukun sholat yang ke-10. Rukun sholat kemarin ada 18 dan sekarang sudah masuk yang ke-10. Terakhir kemarin membahas tentang sujud. Jadi bagian yang untuk digunakan untuk bersujud ketika sholat itu ada 7 anggota. Yang pertama itu jabah atau disebutnya bebatok, jidat. Nah jidat yang pertama jabah, yang harus terkena daripada, kalau misalkan ini masih sejadah, harus terkena sejadah. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua dan yang ketiga itu adalah telapak tangan dua, kanan dan kiri. Ini tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi ketika bersujud, maka harus nempel di tempat sujud tersebut. Dan yang keempat dan yang kelima adalah dengkul kanan dan dengkul kiri atau lutut. Nah itu harus ketika kita sujud, maka itu harus nempel di sejadah. Dan yang kelima, dan yang keenam dan yang ketujuh itu adalah bagian dalam daripada kaki, bukan ujung kaki ya, tapi bagiannya ditekuk ketika sujud, ditekuk harus nempel bagian kaki dalam. Maaf. Nah, ya bagian sebelah sini nih. Jadi ketika sujud ini bagian dalam ini harus terkena daripada anggota yang harus kita sujudi. Nggak boleh jinjing gini ketika sujud, kakinya ngangkat, nggak boleh, tapi harus ditekuk. Karena ketika kaki ini ditekuk, maka kaki ini menghadap kiblat semua. Nah itu daripada anggota yang harus disujudin ketika sholat. Nah, mau siapa aja ketika sholat tetap yang tadinya palanya gede, jendol, tetap ketika sujud jidatnya harus nempel. Walaupun palanya di sini bisulan, agak minggir, takutnya bisulan makan, takutnya ditempel dikit aja. malah ada bisul. Agak digeser sedikit. Kalau misalkan bisul. Sedikit ditempel, walaupun hanya sedikit nempel. Kalau misalkan ada sesuatu masakoh ataupun sesuatu yang sulit, di kita ditempel. Takutnya di sini ada ide bisa, jangan miring-miring gini, nggak masalah. Di kita ditempelin bagian jidatnya. Karena ketika kita sudah dikubur, tetap bagian jidat ini harus nempel ke yang lahat itu, harus ditempelin. Kalau misalkan nggak ditempelin, katanya nggak menghadap kiblat. Harus
harus ditempelin ketika. Nah itu makanya itu gambaran daripada ketika kita sholat, sujud, jidat ini harus ditempelin. Karena apa? Karena ketika kita dalam keadaan posisi sudah meninggal, ketika kita dikuburkan, maka jidat tersebut harus ditempelkan. Tidak ada sesuatu yang menghalangi. Nah itu bikin sujud. Awas, hati-hati, harus diperhatikan ketika sujud. Karena sujud itu adalah suatu ibadah yang paling utama ketika dalam keadaan menghadap Allah. Nah, ketika yang tadinya punya pangkat, yang tadinya RT ataupun RW, DPR, ketika sholat sujud, nah dari situ Allah melihat, ya Allah, kata Allah, umatku ini yang tadinya mulia di hadapan manusia, tapi dia sujud kepadaku. Maka itu ketika manusia sudah sujud di hadapan Allah dan meminta ampun kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampuni. Dan sekarang rukun sholat yang selanjutnya yaitu adalah tumak ninah. Jadi tumak ninah itu adalah suatu anteng ataupun posisi kita tenang dalam keadaan sujud tersebut. Nah ini kan tumak ninah di dalam sujud. Nah ketika kita sudah sujud, jangan buru-buru langsung berdiri langsung. Tapi apakah badan kita atau anggota tubuh kita ada yang belum terkena sujud? Kayak misalkan tangan, jidat baru nempel dikit atau udah bangun. Nah maka itu belum tumak ninah. Yang namanya tumak ninah itu ketika anggota badan kita sudah pas ketika di pekerjaan tersebut. Misalkan sujud, anggota sujud kita yang harus disujudin ada 7. Yang pertama misalkan jidat, tangan, dengkul, sama kaki. Kalau misalkan salah satu dari 7 tersebut belum pas untuk misalkan bersujud, maka jangan langsung berdiri dulu, karena itu disebutnya tidak tumak ninah. Jadi jangan terlalu buru-buru, tang nanti disangkain nonton kuda ketang kok terlalu cepat. Jadi santai aja sholat. Nah itu tumak ninah di dalam sujud, harus sujud. Nah dan sekarang yaitu yang ke-11, julusus sajadataini, itu duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud itu ya ketika kita sujud kan duduk tuh, terus sujud lagi. Nah yang ketika duduk itu disebutnya adalah julusu baina sajadataini, yaitu sujud di antara duduk di antara 2 sujud. Nah tuh, kalau misalkan salah satu itu ada yang lupa, maka tidak sah sholatnya. Harus duduk. Kalau misalkan kita sholatnya duduk aja, kita nggak berdiri. Kalau misalkan berdiri kan ada duduk. Kalau misalkan duduk ya duduk aja. Sujud duduk lagi, sujud duduk lagi. Karena ada takutnya ketika kita sholat kita tidak mampu berdiri, maka kita harus duduk sholatnya. Kalau misalkan gak mampu lagi duduk, maka kita harus tidur miring sholatnya. Kalau misalkan gak mampu lagi tidur miring, maka kita pakai isyarat sholatnya. Kalau misalkan gak mampu lagi pakai isyarat, maka wayahnya diukur berapa ukuran badannya, kita gali kuburan bareng-bareng. Karena orang itu udah total gak mau sholat sama sekali. Nah, tapi jangan, kalau misalkan di sini mah jangan, karena kita masih dalam tahap belajar. Jangan tiba-tiba ada orang gak sholat, berapa ukuran badannya, langsung dicap, kasihan anak orang. Langsung lumayan nih dari hari langsung aja mau diinin. Nah karena apa? Karena sampai kiai salaf itu mengharuskan ketika kita tidak mampu berdiri maka duduk, karena saking wajibnya sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Sayang meninggalkan sholat itu. Kalau misalkan ketinggalan di kodok, bangun misalkan subuh jam 12, kelewatan benar, subuhnya jam 12, langsung dikodok nggak masalah. Ataupun sambil sholat duhur dikodok sholat subuh nggak masalah. Yang penting jangan sampai tertinggal yang namanya sholat. Nah, terus yang selanjutnya yaitu
tumak nina sama saja. Jadi ketika kita dalam keadaan duduk di antara dua sujud, jangan baru pantat gitu nempel-nempel sini langsung sujud lagi, karena itu tidak ada tumak nina. Jadi ketika kita bangun dari sujud, duduk dulu, duduk biasa kan, duduk julus awal, julus baina sajdatain, atau duduk di antara dua sujud. Harus ditempelin dulu ketika duduk itu gimana. Nah, maka baru sujud lagi tidak masalah. Tapi jangan langsung nempel pantat belum langsung sujud lagi dan sujud lagi, maka itu tidak ada tumak nina. Karena ketika tumak nina ditinggalkan berarti satu rukun telah ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Nah itu hati-hati. Nah awas tuh. Sekarang yaitu rukun sholat yang ke-14 yaitu tasyahud awal. Belum ya. Ke-13 yaitu julusul akhir. Maksudnya julusul akhir itu duduk akhir. Kayak misalkan rada miring kayak kapal selam gitu tuh. Kalau misalkan julus akhir, kayak misalkan udah tahiyat akhir, tuh beres ini tahiyat akhir kan duduk kayak gini. Nah itu disebutnya julusul akhir. Seperti ketika kita sebelum salam, nah itu julusul akhir. Hati-hati, jangan ketika julusul akhir kayak gini kita duduk biasa gini, karena beda. Kalau misalkan sujud baina sajdatain ini itu untuk julus yang awal, misalkan yang pertama. Ketika akhir maka kita harus kayak gini duduknya, miring, harus duduk miring, duduk miring. Nah itu julusul akhir. Ini berapa sih sekarang? 13 ya, 13. Dan sekarang yang ke-14, dan membaca tasyahud di julusul akhir. Apa tasyahud? Kayak misalkan at-tahiyatu mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Nah itu masuk daripada rukun sholat. Sampai mana sih batas daripada tahiyat ataupun tasyahud? Nah sebenarnya bacaan daripada tahiyat ataupun tasyahud itu hanya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Misalkan kita bermakmum kepada imam, itu tasawuf awal. Ketika tasawuf awal kan hanya sebatas dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita udah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi imam belum beres. Apakah kita diem aja ataupun baca mantra? Umat kami itu kan kadang-kadang orang mah lagi tasawuf awal, diem kan udah beres kita, tapi imam udah beres, belum beres. Apakah kita diem aja? Maka ketika imam belum beres, kita udah beres tasawuf awalnya, dilanjutin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, udah beres. Nah dilanjutin kama sholli ala sayyidina Ibrahim, belum beres juga imamnya, dibaca lagi, lanjutin terus lagi wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina Ibrahim, terus sampai beres. Kalau misalkan imamnya belum beres-beres, kalau misalkan belum beres juga ditengok imamnya lagi nyengsere tidur ngantuk, takutnya imamnya ngantuk. Nah itu tuh kalau misalkan belum beres, kita udah beres bacaannya tapi imam belum beres, dilanjutin aja nggak apa-apa, dilanjutin terus saja sampai beres. Ya kalau misalkan belum beres juga imamnya ditengok, kasihan tengok bocor takutnya sakit kan. Nah itu harus kita caca bawainnya cempedak biar bangun langsung cempedak. Nah itu tasyahud. Nah selanjutnya yaitu kelima, yaitu baca as-salatu ala nabi, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika membaca sholawat, adabnya jangan sampai kita membuntungkan sholawat tersebut. Karena apa? Karena Nabi Muhammad harus dibawa, keluarga Nabi Muhammad itu
Kayak misalkan jangan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, tidak dibaca alinya, maka kata Nabi Muhammad itu kurang pas. Harus dibawa keluarganya Nabi Muhammad itu, karena ketika ada keluarga Nabi Muhammad tersebut yang masih hidup ataupun yang sudah tidak ada, kita pasti akan nyambung ataupun nanti ditagih di akhiratnya. Ini nih orang yang pernah baca sholawat kepadaku, yang padahal kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, tapi kita menambahkan keluarganya Nabi Muhammad. Nah, itu adalah suatu hal yang bagus. Jangan sampai membaca sholawat yaitu sholawat buntung. Itu sholawat buntung itu tidak membaca alihi Sayyidina Muhammad. Nah itu. Dan yang ke-16 rukun sholat yaitu adalah taslimatul ula, salam yang pertama. Wa yajibu iqa'ul salami hal sabi asyar. Jadi ketika salam yang paling wajib itu ataupun yang masuk rukun daripada sholat tersebut adalah salam yang pertama. Kayak misalkan assalamualaikum warahmatullah. Nah itu adalah rukun sholatnya. Yang keduanya assalamualaikum warahmatullah, itu hukumnya sunnah. Jadi yang masuk rukun itu adalah yang pertama. Makanya ketika kita sudah bermakmum ataupun kita lagi sedang berjamaah, imam sedang membaca assalamualaikum warahmatullah, assalam, kita ikutan salam. Nah jadi ketika assalamualaikum jangan lupa assalamualaikum. Jangan kayak orang mau masuk rumah assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Tapi sekarang mah, kalau zaman sekarang udah masuk ke rumah tuh assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi ketika masuk ke rumah ataupun salam itu harus pas hurufnya, karena ketika kita mengucap assalamualaikum maka ada dua huruf yang tidak dibawa, yaitu alif lam. Assalamualaikum. Nah, gimana sih biar kita mendapatkan keutamaan ketika mengucapkan assalamualaikum? Jangan diterusin. Kayak contoh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan sebenarnya sah karena sudah masuk rukun. Tapi yang bagusnya ketika kita mendapatkan keutamaan daripada salam, kita harus diberhentikan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi jangan diterusin assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada jeda. Sebenarnya sah tapi kurang afdol ataupun kurang ada tambahan ganjaran bonus lah daripada mengucapkan salam tersebut. Nah, ketika masuk rumah juga sama aja, assalamualaikum warahmatullahi. Nanti sebelum baru kita assalamualaikum, yang di dalam rumah udah jawab waalaikumsalam. Belum beres lagi, di jedanya kelamaan katanya, nggak diterusinya kelamaan. Baru pakai katanya yang keluar tukang paket assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi hati-hati ketika mengucap salam, jangan assalamualaikum ataupun assalamualaikum, assalamualaikum, salamualaikum katanya bacanya. Tapi harus dibaca alif lamnya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi rukun sholat yang ke-16 itu adalah salam yang pertama, itu yang masuk daripada rukun sholat ya. Dan rukun sholat yang ke-17 yaitu niyatul khuruji sholat minas sholati, yaitu niat keluar daripada sholat. Ini yang jarang digunakan kebanyakan orang, karena ketika kita sholat sudah baca salam assalamualaikum warahmatullahi, di dalam hati kita harus niat bahwasanya kita keluar dari sholat ataupun beres selesai ataupun beres sholat. Nah tuh harus nih hati-hati. Ketika kita salam pertama
Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, di dalam hati kita niat bahwasanya kita keluar dari sholat ataupun beres sholat. Sudah dibereskan sholat tersebut, udah beres. Karena kan kita ketika salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidak ada niat. Nah, sekarang berhubung sudah tahu ilmunya, maka dipakai. Karena ketika satu rukun yang ketinggalan, maka itu tidak sah sholatnya. Kalau kemarin-kemarin udah nggak apa-apa, cuma bonus cuma. Kalau sekarang sudah tahu bahwasanya harus digunakan ketika kita salam pertama Assalamualaikum warahmatullahi, itu niat bahwasanya kita keluar dari sholat ataupun kita telah selesai sholat ataupun telah beres sholat, baru Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi jangan diomongin juga nanti Assalamualaikum warahmatullahi, terus beresin sholat Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak gitu. Sampingan ditangkar itu ya, selesai aja. Jangan kayak gitu juga. Tapi maksudnya yaitu dalam hati. Jadi kan niat itu adalah di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Ya jangan diomongin juga, takut di sebelahnya apa. Bingung kan gara-gara ngomong itu. Beres doi. Apa? Dalam hati, Selesai, tapi ge. diucapinnya dalam hati. Di kertas Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, selesai sholat Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, beres. Nah gitu tuh. Awas tuh, hati-hati. Takutnya kabar-kabar malah ngasih kabar kan Assalamualaikum warahmatullahi. Beres. Assalamualaikum. Banyak sampingnya tinggal satu rokan. Belum gitu. Belum jawab lagi sebelahnya. Nah itu awas, hati-hati. Nah itu yang terakhir tuh, awas tuh, harus diingat ketika kita salam yang pertama, maka kita harus niat keluar dari sholat ataupun telah beres sholat. Nah udah, pokoknya yang terakhir, masih ada terakhir, yaitu rukun sholat yang terakhir, yaitu tartib. Udah beres, pokoknya kalau tartib itu maksudnya adalah jangan perbalik daripada rukun sholat. Kayak misalkan rukun sholat yang pertama menjadi yang kedua, ataupun yang rukun tartib yang terakhir yang ke-16 yang ke-17 itu niat keluar dari sholat, tapi dijadikan awal ketika takbir Allah saya keluar dari sholat, maka itu tidak tartib. Jadi yang disebut tartib itu adalah suatu rukun yang beruntutan dari awal sampai akhir, dari maqaratul niyati takbiratul ihram wa maqarinatul julusil akhir. Jadi tempat yang harusnya takbir itu ada di pertama, maka jangan dijadikan takbir tersebut di terakhir. Kayak misalkan nanti salamnya ganti Allahu Akbar. Itu berarti kan tidak tartib. Nah, jadi yang namanya tartib itu dari pertama kita niat takbir, ngaduk, baca Fatihah, rukun, cuma sampai beres sampai salam itu harus beruntutan. Nah, jadi jangan acak-acak berantakan gitu. Nah, itu yang disebut dengan rukun sholat. Nah, maka jangan sampai kita lupa ataupun misalkan kita tidak tahu daripada rukun sholat. Karena ketika kita tidak mengetahui ilmu tersebut, maka kata kita Matan Zubat mardudatun latuk baru, maka kita setiap pekerjaan itu tidak diterima. Maka sekarang kita sudah belajar, mudah-mudahan kita pakai dan kita praktekkan, mudah-mudahan kita mendapatkan yaitu suatu ganjaran daripada sholat tersebut. Karena ketika kita sholat nanti, ketika kita di kuburan lagi jeger-jeger sama malaikat, nanti sholat itu ngamuk gitu, sembarangan, jangan main asal sambung gitu. Ketika di dunia orang ini sholat gitu, tapi ketika orang tersebut di dunia tidak pernah sholat, tanah aja nih yang kita injak ini ngomong ngejerit, ya Allah cepat nikmatin orang ini nih, cepat, udah gak tahan pengen ini, pengen kepit pakai tanah gitu.
Makanya ketika sholat itu bisa menjadikan suatu syafaat dan bisa menjadikan kita suatu cobaan. Kayak misalkan di dalam kubur tuh. Nanti kalau misalkan kita tidak pernah sholat, nuntut nih tanah ini nih. Kita jalan aja, kayak misalkan orang yang nggak pernah sholat, kita jalan nginjek tanah ini, diungkit sama tanah. Wih, sembarangan ketika hidup di dunia nginjek saya, tapi kamu tidak pernah sholat, tapi cepat mati kalau nggak bisa gencet pakai batu. Sawit nanem aja asal sholat nggak nanem sholat deh nanem banyak seekor nggak ditanya seekor relok salat bisa sih ancang sudah mati tak gue kayak dekor ipa pakai sawit. Alhamdulillah pengajian kita pada malam hari ini telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat sekaligus mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul kembali di acara ngopi bersama di minggu yang akan datang. Dan mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini walaupun sedikit bisa bermanfaat dan berguna. Apabila ada satu kesalahan, mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Tapi kalau misalkan ada kelebihan, mungkin itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.